Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa Sudah dilihat, habis Prof. ya, kita 6 orang apa 5? 6 orang, Prof. 6 orang. Ya, masih ada satu orang, Prof, belum masuk. Iya, iya, kita mulai ya. Saya dulu pengantar. Ya, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini alhamdulillah kita bertemu dalam perkuliahan yang mana topik yang akan dibincangkan pada hari ini adalah tentang Ahmadiyah yang akan disampaikan atau sebagai pemakalah Pak Farid Wajriyah. Ya, Prof. Cocok ya? Ya, Ahmadiyah. Baik, jadi beberapa tahun sebelum lahirnya Ahmadiyah ini, salah satu dari 3 kerajaan besar kita kenal dalam sejarah peradaban Islam, kerajaan Safawi, ya, kerajaan Mughal di India, dan di Turki Utsmani. Kerajaan Safawi itu di Persia, dan kerajaan Mughal ini di India termasuk kerajaan besar, daerah kekuasaannya dan juga kiprahnya di situ. Nah, beberapa tahun sebelum lahirnya Ahmadiyah ini, India masih dikuasai oleh kerajaan Mughal 1526 sampai 1858. Nah, tetapi kerajaan ini pada awal abad ke-18 memasuki tahap-tahap kritis. Tahap kritis ya, menuju kehancuran akibat aparatur atau pemerintahannya sudah tidak lagi menjalankan pemerintahan dengan baik. Ada 3 yang bisa dicatat terkait dengan berdirinya Ahmadiyah ini. Apa yang melatar belakangi? Ada kolonialisme Inggris di benua Asia Selatan ini. Yang kedua, ada kemunduran dari kehidupan umat Islam dari berbagai bidang. Ada korupsi dari bermewah-mewahan. Kemudian rakyat tidak lagi menaruh simpati karena ada juga dekadensi moral dan sebagainya yang terjadi. Dan juga yang ketiga adalah ada proses kristenisasi oleh misionaris dan pemberontakan kaum Hindu. Dan juga ada kristenisasi yang Inggris menjajah India untuk melakukan kristenisasi ini. Nah, itu setidaknya ada beberapa hal mengapa muncul kegelisahan dari Mirza Ghulam Ahmad, kemudian lahirlah Ahmadiyah. Baik, itu hal pengantar dan kita akan bincang sebentar, dan sekarang kita akan persilahkan Bapak Farid Wajri untuk menyampaikan atau mempresentasikan makalah yang telah dibuat. Disilahkan. Saya share dulu, Prof. Ya, syukran, Prof, atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Kali ini saya akan menyajikan makalah untuk mata kuliah Perkembangan Pemikiran Islam berjudul Ahmadiyah Sejarah dan Pokok Ajaran dan Pemikirannya. Langsung saja Prof, bab 1. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ahmadiyah sebagai salah satu gerakan keagamaan yang muncul dalam Islam telah menarik perhatian, perdebatan, dan kontroversi yang signifikan secara global, termasuk di wilayah Indonesia. Gerakan ini awalnya didirikan di India Britania pada akhir abad ke-19. Keunikan ajarannya terutama terkait klaim kenabian pendirinya, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, menjadikannya subjek studi yang penting dalam studi perbandingan agama dan sosiologi agama. Rumusan masalah, makalah ini ingin mempertanyakan bagaimana latar belakang sosiopolitik dan keagamaan di India Britania Raya sehingga memicu kemunculan gerakan Ahmadiyah. Yang kedua, ingin menjawab siapakah sebenarnya Mirza Ghulam Ahmad dan apa klaim serta pokok ajaran teologis utamanya. Yang ketiga, ingin menjawab bagaimana pokok-pokok ajaran Ahmadiyah, terutama menyangkut kenabian, jihad, dan eskatologi yang berbeda dari pandangan mayoritas Muslim. Sehingga makalah ini ingin menjawab dari apa yang menjadi tujuan penulisan tersebut, yaitu pertama menganalisis kondisi historis yang melatar belakangi pendirian Ahmadiyah, yang kedua menjelaskan biografi singkat Mirza Ghulam Ahmad dan klaim kenabiannya, yang ketiga memaparkan dan menganalisis pokok-pokok ajaran teologis Ahmadiyah yang menjadi sumber kontroversi. Jadi lanjut bab 2, latar belakang sejarah dan pendirian Ahmadiyah. Ahmadiyah didirikan pada masa yang dikenal sebagai periode reformasi Islam di India. Ketika itu Muslim India menghadapi tantangan besar. Yang pertama, kolonialisme Inggris, di mana kekalahan politik Muslim di India dan dominasi pemerintahan kolonial. Yang kedua, munculnya misionaris Kristen sehingga memunculkan upaya intensif kristenisasi yang menantang doktrin Islam. Yang ketiga, munculnya sekte-sekte berbagai gerakan keagamaan lokal yang mencari pembaharuan atau penegasan identitas keagamaan. Kondisi ini menciptakan suasana kerinduan akan penyelamat atau mujaddid atau pembaharu yang dijanjikan, yang akan menghidupkan kembali kejayaan Islam. Pada saat itu muncullah nama Mirza Ghulam Ahmad yang kemudian diketahui masa hidupnya dari tahun 1835 sampai tahun 1908, lahir di Kadian, Punjab, India. Awalnya Mirza Ghulam Ahmad dikenal sebagai penulis yang gigih membela Islam dari serangan misionaris Kristen dan Arya Samad, yaitu sekte pembaharu tokoh Hindu reformis. Pada tahun 1889, Mirza Ghulam Ahmad secara resmi mendirikan Jemaat Ahmadiyah yang ketika itu dikenal sebagai Ahmadiyah Muslim Community. Seiring waktu, klaimnya berkembang yang menyebutkan dirinya sebagai mujaddid atau pembaharu abad ke-14 Hijriah. Kemudian muncul lagi klaim sebagai Al-Masih Al-Ma'ud, Al-Masih yang dijanjikan, yang dimaknai sebagai Yesus yang kembali. Kemudian muncul lagi klaim Al-Mahdi Al-Ma'ud sebagai Al-Mahdi yang dijanjikan. Klaim puncaknya yang terakhir yang sangat memicu kontroversi adalah pengakuannya sebagai nabi. Hal ini tentu tergantung pada interpretasi. Dia mengklaim sebagai nabi di bawah Nabi Muhammad, bukan sebagai nabi yang independen. Kemudian lanjut bab 3, pokok ajaran dan pemikiran Ahmadiyah. Bagaimana sih konsep kenabian dan nubuah dan risalah dari apa yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad? Ini tentu adalah inti kontroversi Ahmadiyah yang secara umum Islam mayoritas meyakini Nabi Muhammad SAW
sebagai khatamun nabi, penutup para nabi, yang berarti tidak ada lagi nabi setelahnya, tidak ada lagi nabi baru setelahnya. Ahmadiyah menafsirkan khatamun nabi secara berbeda. Yang pertama, mereka meyakini Nabi Muhammad adalah nabi yang paling sempurna dan pembawa syariat terakhir. Namun, mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang nabi yang datang setelahnya, setelah Nabi Muhammad, yang disebut sebagai nabi gair tasrih atau nabi bayangan, subordinat dari Nabi Muhammad SAW. Menurut Ahmadiyah, wahyu yang diterima Mirza Ghulam Ahmad adalah refleksi atau kelanjutan dari wahyu yang telah diterima oleh Nabi Muhammad SAW, bukan wahyu yang membawa syariat baru. Kemudian terkait keyakinan tentang kedatangannya Al-Masih, Ahmadiyah memiliki pandangan eskatologis yang unik mengenai Yesus atau Isa alaihi salam. Sebagaimana kita ketahui, mayoritas Muslim menganggap bahwa Yesus diangkat hidup-hidup ke langit dan akan kembali sebelum hari kiamat untuk memimpin Islam. Sementara dari pandangan Ahmadiyah, Yesus itu tidak wafat, tidak meninggal di tiang kayu salib, melainkan diselamatkan, kemudian dihijrahkan ke timur, dalam hal ini wilayah Kashmir atau India, untuk berdakwah ke Bani Israel yang hilang, dan wafat secara wajar di sana. Oleh karena itu, Al-Masih Al-Ma'ud yang dijanjikan dalam Islam haruslah orang lain yang memiliki sifat dan tugas spiritual yang sama, dan klaim tersebut merujuk kepada pribadi Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian bagaimana konsep jihad dalam pandangan Ahmadiyah? Ahmadiyah menafsirkan ulang konsep jihad yang relevan dengan kondisi India yang dikuasai atau dijajah oleh kolonial Inggris, yaitu jihad akbar atau jihad besar yang menekankan sebagai perjuangan spiritual melawan hawa nafsu dan membela Islam melalui argumen, dakwah, dan tulisan. Kemudian jihad asgar atau jihad kecil dianggap tidak relevan atau ditangguhkan dalam kondisi kolonial. Mirza Ghulam Ahmad mengajarkan penolakan total terhadap jihad bersenjata atau jihad bi al-saif, kecuali dalam kondisi pertahanan diri yang ekstrim. Hal ini sering dikaitkan dengan upaya untuk menjaga perdamaian dengan penguasa kolonial Inggris. Kemudian terkait khilafat dan struktur organisasi, setelah wafatnya Mirza Ghulam Ahmad, kepemimpinan dilanjutkan melalui sistem khilafat atau yang dianggap sebagai kekhalifahan spiritual. Khalifatul Masih dalam hal ini dipandang sebagai pemimpin spiritual global Ahmadiyah yang berpusat di London sejak pengasingan dari Pakistan. Kemudian di dalam tubuh Ahmadiyah sendiri terjadi perpecahan. Satu, Ahmadiyah Lahore yang berdiri pada tahun 1914, terjadi perpecahan sehingga lahirlah kelompok Ahmadiyah Lahore yang menerima Mirza Ghulam Ahmad hanya sebagai mujaddid dan bukan sebagai nabi. Kelompok ini jauh lebih kecil dari kelompok utama, yaitu Ahmadiyah Qadian. Kemudian bab 4, analisis dan kontroversi teologis. Kontroversi utama terletak pada perbedaan penafsiran terhadap Quran Surah Al-Ahzab ayat 40 terkait ayat yang menjelaskan tentang penutup kenabian atau khatamun nabi. Mayoritas ulama berpegang pada makna harfiah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir dalam segala aspek. Implikasi teologisnya, jika ada nabi baru, meskipun nabi itu merupakan subordinat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hal itu dianggap telah merusak rukun iman dan ittifaq atau konsensus ulama. Penafsiran ini yang menjadi dasar penolakan mayoritas Muslim terhadap klaim kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian posisi Ahmadiyah di dunia Islam, yang secara historis Ahmadiyah telah dinyatakan sebagai non-Muslim oleh berbagai organisasi dan negara Islam. Pakistan pada tahun 1974, konstitusi Pakistan diubah untuk secara resmi menyatakan Ahmadiyah sebagai non-Muslim. Kemudian pada perhelatan organisasi komprehensi Islam juga mengeluarkan resolusi yang menyatakan Ahmadiyah berada di luar lingkaran Islam pada tahun 1974.
Indonesia sendiri kontroversi dan pembatasan hukum terkait kegiatan Ahmadiyah, meskipun secara hukum Ahmadiyah diakui sebagai organisasi keagamaan. Kemudian terkait perspektif sosiologis, dari sudut pandang sosiologi agama, Ahmadiyah dapat dipahami sebagai gerakan reformasi revitalistik yang mencoba memberikan jawaban terhadap krisis identitas Muslim di bawah kolonialisme. Penekanan pada jihad damai dan penolakan terhadap kekerasan menarik bagi sebagian kalangan yang mencari stabilitas. Terakhir sebagai penutup, kesimpulan, Ahmadiyah adalah gerakan keagamaan yang lahir dari kondisi sosiopolitik yang kompleks di India Britania pada abad ke-19, dipimpin oleh Mirza Ghulam Ahmad. Pokok ajaran utamanya berpusat pada klaim Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Masih Al-Maud dan klaim kenabian sebagai subordinat dari Nabi Muhammad SAW. Ajaran ini secara fundamental bertentangan dengan dogma Khatamun Nabi yang diyakini oleh mayoritas Muslim, yang menyebabkan segregasi teologis dan perlakuan diskriminatif di banyak negara Islam. Meskipun ajarannya banyak dikritik dan ditolak, gerakan ini menunjukkan ketahanan organisasi yang kuat dan memiliki jangkauan global yang signifikan, menunjukkan dinamika kompleks dalam sejarah perkembangan Islam pasca klasik. Sebagai saran, studi lebih lanjut mengenai Ahmadiyah harus dilakukan secara objektif dan seimbang, membedakan antara analisis teologis internal kelompok tersebut dan eksternal perbandingan dengan Islam mayoritas. Selain itu penting untuk meneliti implikasi sosial dan dari segi hak asasi manusia terkait perlakuan terhadap komunitas Ahmadiyah di berbagai negara. Saya kira demikian Prof yang bisa saya paparkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada forum untuk mendapatkan pertanyaan, tanggapan, dan konfirmasi mengenai isi makalah ini. Syukran wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Farid Wajdi telah mempresentasikan makalah yang bagus, mencakup poin-poin yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah pada makalah ini. Banyak hal mungkin yang bisa kita bincangkan karena di Ahmadiyah ini dari latar belakangnya, kemudian pokok ajarannya, dan kemudian adanya kontroversi di kalangan masyarakat, sehingga perlu kita bincangkan untuk hari ini. Disilahkan siapa yang ingin bertanya ataupun respon terhadap makalah yang telah dipresentasikan. Silahkan ya. Yang pertama siapa? Saya Prof. Ya. Terima kasih buat Prof. Saya cuma mau sedikit bertanya kepada pemateri. Pak siapa nih? Sahdina Sahdana Prof. Ya. Izin Prof, saya mau bertanya ke pemateri. Bagaimana Anda mengkritisi tafsir Ahmadiyah tentang konsep Khataman An-Nubuwah, dan apakah perbedaan penafsiran ini dapat dianggap sebagai dinamika wajar dalam tradisi Islam atau merupakan penyimpangan yang fundamental secara mendasar? Mungkin kalau kurang jelas suara saya, nanti saya bantu tulis cek di kolom obrolan di Zoom. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saya Prof izin. silakan.
Terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya pertanyakan kepada pemateri mengenai Ahmadiyah. Secara hukum, eh, Ahmadiyah memiliki badan hukum sebagai organisasi di Indonesia. Namun, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Pertanyaan saya, bagaimana status hukum dan sosial Ahmadiyah di Indonesia pada saat ini? Terima kasih. Baik, ya, Saya Saudari Indah Sari Dewi. Terima kasih. Selanjutnya, masih ada lagi? Terima kasih. Tunggu. Ya. Coklat campur Oreo. Baik, mungkin dari saya. Tuti Wahyuni. Baik, jadi langsung saja. Sama seperti Saudari Indra Dewi tadi, bahwa mengapa Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu dan organisasi Islam lainnya sampai mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah itu sebagai aliran yang sesat dan keluar dari Islam. Jadi, apakah ada poin-poin hingga sampai dikatakan sesat, baik itu dari segi pemikiran ataupun ada fakta di lapangan? Mungkin seperti itu. Ya, Saya kembalikan. satu lagi ya. Atau semuanya kalau boleh. Saya Prof. Baik, izin bertanya ke pemateri. Jadi di sini ada salah satu pernyataan yang saya dapat dari makalah itu sendiri, yakni munculnya perpecahan di antara Ahmadiyah ini. Kembali ke pernyataan bahwa Ahmadiyah itu dianggap sesat, sempat saya baca-baca juga bahwa dianggap sesat itu karena tokohnya ini, salah satu tokohnya ini yang dianggap sebagai nabi. Tetapi kemudian pada tahun 1914 itu terjadi perpecahan. Nah, Ahmadiyah ini melahirkan yang namanya kelompok Lahore. Nah, Lahore itu menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu hanya sebagai mujadid, bukan sebagai nabi. Nah, pertanyaan saya, apakah yang pertama adalah penyebab dari perpecahan itu sendiri, lalu kemudian menyambung pertanyaan sebelumnya, apakah Ahmadiyah Lahore itu masih bisa diterima oleh Islam atau bagaimana? Karena tidak menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi. Ya, sekian, saya kembalikan ke pemateri. Ya, masih ada? Saya Prof. Baik, silakan. Arjun ya? Ya, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, Assalamualaikum. Tadi di makalah jelaskan tadi sedikit tentang mengenai munculnya aliran Ahmadiyah, kemudian ajaran-ajaran pokoknya. Eh, yang mau saya pertanyakan itu kurang lebih eh, ada korelasinya dengan pertanyaan teman-teman sebelumnya. Nah, ini kalau nggak salah baru hari ini saya dengar itu ada aliran Ahmadiyah itu sebenarnya. Dan kemudian di makalah tidak ada dijelaskan mengenai perkembangan kemudian mundurnya. Jangan sampai sudah tidak ada sekarang itu Ahmadiyah. Dan eh, kemudian yang kedua, apakah klaim tentang ajaran pokok Ahmadiyah ini itu eh, pendirinya langsung yang memberi doktrin terhadap masyarakat, ataukah eh, pengikutnya sendiri kayak eh, Isa itu, Nabi Isa alaihissalam itu kan eh, umatnya yang salah kaprah itu. Jangan sampai seperti itu dan seolah-olah kita menyesatkan ajaran pendiri pendiri Ahmadiyah itu, yang padahal yang sebenarnya yang sesat itu sebenarnya adalah pengikutnya yang mengklaim sembarangan seperti itu. Mungkin jadi kesimpulannya yang ingin saya pertanyakan mungkin bisa lebih diluruskan lagi mengenai latar belakangnya. Ya, terima kasih. Kembali. Ya, terima kasih Saudara Arjung. Ada 5 pertanyaan Pak Muhammad Farid ya. Bisa dijawab yang mana dulu? Boleh. Terima kasih, Prof. Silakan, Pak. Saya mencatat beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Saudara Sadina Sadana kalau nggak salah. Ya, pertama terkait latar belakang kontroversi gerakan keagamaan Ahmadiyah. Tentu ini jika dikaji memiliki latar belakang yang kompleks. Berakar dari isu-isu teologis, klaim kenabian dan konflik identitas keagamaan yang awalnya berpusat di India. Jadi yang umum kita ketahui bahwa Ahmadiyah itu terbagi atas 2 kelompok utama, yaitu Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Dan pendirinya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Nah, jadi ini sekaligus juga menjawab pertanyaan terakhir dari Saudara Jumarendeng bahwa klaim teologis itu bukan semata dari pengikutnya atau masyarakat pendukungnya, tapi klaim teologis itu berasal dari doktrin dari Mirza Ghulam Ahmad sendiri terkait klaim Al-Masih Al-Maud, atau dalam bahasa Nasrani dianggap sebagai Mesias yang dijanjikan. Doktrin ini menyatakan bahwa Yesus Nabi Isa tidak wafat di kayu salib, tetapi bermigrasi ke Kashmir, India, dan wafat di sana. Ia mengklaim dirinya, Mirza Ghulam Ahmad mengklaim dirinya sebagai perwujudan rohaniah, Mesias yang ditunggu. Kemudian begitu pula terkait klaim status kenabian. Tentu ini puncak kontroversi yang paling
paling tersebar di seluruh dunia karena menyatakan diri sebagai nabi. Kemudian di dalam Ahmadiyah memang berembus apa yang disebut isu takfiri, di mana penolakan terhadap klaim kenabian Mirza Ghulam Ahmad itulah yang kemudian memicu penentuan status Ahmadiyah itu sendiri oleh kelompok Muslim lainnya. Jadi mayoritas ulama dan organisasi Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia seperti MUI, itu sudah pernah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Ahmadiyah itu bukan Islam. Ahmadiyah berada di luar Islam karena dianggap melanggar prinsip Khatamun Nabi. Jadi kontroversi klaim kenabian dari Mirza Ghulam Ahmad yang kemudian berujung pada takfiri atau pengkafiran, di mana warga Ahmadiyah dianggap sudah keluar dari Islam, sudah dianggap kafir. Kemudian terkait Ahmadiyah di Indonesia ini sudah lama terdengar dan mungkin kalau kita belum mengenalnya berarti kita ketinggalan informasi. Ahmadiyah ini malah sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jemaat Ahmadiyah itu telah lama hadir di Indonesia dan mereka menyebarkan ajaran mereka secara aktif. Dan pernah pada tahun 2008 itu negara merespon kontroversi Ahmadiyah dengan mengeluarkan SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, termasuk Jaksa Agung, yang memerintahkan jemaat Ahmadiyah untuk menghentikan penyebaran ajarannya yang dianggap menyimpang dari pokok ajaran Islam. Jadi itu menjawab apa yang ditanyakan oleh Saudara Sahdino Sahdana, bahwa secara mayoritas dalam pandangan Muslim yang umumnya menganut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini tidak bisa dimaknai secara literal, dan ini sudah final bahwa siapapun yang mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun Nabi berarti dia sudah keluar dari Islam atau keluar dari syariat Islam dan layak disebut sebagai kafir. Kemudian apa konsekuensi teologisnya? Tentu keyakinan ini merupakan prinsip pokok atau usuluddin dalam Islam. Jika ada yang mengklaim Nabi setelah Nabi Muhammad, maka klaim tersebut dianggap merusak fondasi agama. Jadi bagaimana penafsiran Ahmadiyah itu sendiri? Organisasi Ahmadiyah, khususnya Jemaat Ahmadiyah Qadian, menawarkan penafsiran yang berbeda untuk mengakomodasi klaim kenabian pendirinya, Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah tidak menafsirkan Khatamun Nabiyyin sebagai penutup waktu, melainkan sebagai penutup kesempurnaan dan keunggulan utuh. Jadi Nabi Muhammad SAW dipandang sebagai Nabi yang paling sempurna, dan kenabiannya merupakan sumber dan pemberi cap keabsahan bagi setiap kenabian berikutnya. Ini yang kemudian menjadi pintu masuk Mirza Ghulam Ahmad sehingga mengklaim dirinya sebagai Nabi, atau Nabi yang mengikuti sepenuhnya kenabian Nabi Muhammad, dan kenabiannya dianggap sebagai refleksi atau cahaya dari kenabian Nabi Muhammad. Sering juga dikatakan bahwa klaim kenabian dari Mirza Ghulam Ahmad dianggap sebagai Nabi yang merupakan subordinat dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga kesimpulannya, kenabian Muhammad menurut Ahmadiyah, kenabian Muhammad adalah yang terakhir dalam kesempurnaan, tetapi tidak menutup kemungkinan datangnya nabi lain yang berderajat lebih rendah dan tunduk pada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian pertanyaan Saudara Indah Sari Dewi yang kemudian diikuti oleh Saudari Tuti Wahyuni, bagaimana status hukum Ahmadiyah di Indonesia? Tentu kita dapat memahami bahwa status Ahmadiyah di Indonesia itu berada dalam posisi ambigu. Titik persinggungan
terjadi titik persinggungan antara jaminan konstitusional, regulasi pemerintah, dan fatwa keagamaan, khususnya yang disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Secara garis besar, status hukum Ahmadiyah saat ini dicirikan oleh dua hal yang saling bertentangan. Pertama, legal secara organisasi, jadi secara hukum Jemaat Ahmadiyah di Indonesia itu legal dan diakui sebagai badan hukum di Indonesia. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman sejak tahun 1953 dan anggotanya dijamin hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, ini yang bertentangan karena ada pembatasan hukum terhadap aktivitas penyebaran ajaran. Jadi meskipun organisasinya legal, aktivitas penyebaran ajaran Ahmadiyah telah dibatasi oleh regulasi kunci yang dikeluarkan SKB 3 Menteri pada tahun 2008. SKB 3 Menteri itu poin-poinnya menyatakan bahwa tidak membubarkan Ahmadiyah secara keseluruhan, melainkan melarang dan memerintahkan penghentian semua kegiatan penyebaran ajaran Ahmadiyah. Jadi tidak membubarkan Ahmadiyah secara keseluruhan, tetapi melarang dan memerintahkan penghentian semua kegiatan penyebaran Ahmadiyah yang terutama yang dianggap bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Jadi di sini tentu kita melihatnya ada ketidakjelasan hukum. SKB ini menciptakan status quo yang rumit. Di satu sisi, Ahmadiyah boleh beribadah secara pribadi atau internal, namun di sisi lain Ahmadiyah dilarang menyebarkan ajaran mereka secara terbuka. Pada tahun 2005 sebetulnya ada muncul fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan, mengacu kepada dasar teologisnya. Kemudian secara regulasi administrasi yang dikeluarkan oleh negara, Ahmadiyah dibatasi ruang geraknya demi alasan ketertiban umum dan pencegahan penodaan agama. Dalam artian, Ahmadiyah secara organisasi legal dan dijamin hak-hak dasarnya sebagai warga negara, tetapi ajaran dan aktivitas penyebarannya secara resmi dilarang atau terbatasi oleh adanya SKB 3 Menteri pada tahun 2008. Kemudian ada juga pertanyaan dari teman-teman yang mengapa MUI dan organisasi Islam lainnya menyatakan Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan, apa saja poin-poin pentingnya sehingga dikatakan sesat dan menyesatkan, kemudian bagaimana faktanya di lapangan. Jadi sebagaimana dijelaskan di awal bahwa Ahmadiyah itu dipandang sesat dan menyesatkan dari aspek teologis karena ada klaim kenabian. Klaim kenabian di mana pendirinya Mirza Ghulam Ahmad mengklaim dirinya sebagai nabi. Kemudian sebetulnya kontroversi selain klaim kenabian, ada juga klaim wahyu, di mana Ahmadiyah meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu yang dikumpulkan dan Ahmadiyah sebetulnya punya kitab suci tersendiri yang disebut sebagai kitab Tazkirah. Jadi meskipun Ahmadiyah mengklaim Tazkirah bukan sebagai kitab suci yang menyaingi Al-Quran, namun keberadaannya dianggap sebagai mengganggu kemurnian ajaran Islam. Kemudian bagaimana faktanya di lapangan? Di Indonesia itu sejak terbitnya SKB 3 Menteri tahun 2008, yang terjadi kemudian adalah yang pertama adalah penyegelan dan perusakan tempat ibadahnya Ahmadiyah. Yang kedua ada terjadi aksi kekerasan fisik, terutama pada jemaat Ahmadiyah yang berada di Banten dan Kalimantan Barat. Kemudian terjadi diskriminasi administrasi. Anggota Ahmadiyah di beberapa daerah kesulitan mendapatkan layanan publik seperti KTP atau pada saat mereka mengurus pernikahan. Kemudian pertanyaan terkait perpecahan dalam tubuh Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian. Apa penyebab perpecahannya dan apakah Ahmadiyah Lahore itu masih diterima oleh umat Islam sedunia? Mengingat Ahmadiyah Lahore hanya menganggap
Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujaddid, bukan sebagai nabi. Jadi memang ada dua kelompok utama yang kemudian muncul sebagai akibat perpecahan di tubuh Ahmadiyah. Satu, Ahmadiyah Qadian. Untuk lebih memperjelas teman-teman, Ahmadiyah Qadian itu Ahmadiyah yang pusatnya di India. Sementara Ahmadiyah Lahore itu pusatnya di Pakistan. Jadi apa saja sebetulnya perbedaan Ahmadiyah Qadian dengan Ahmadiyah Lahore? Jadi yang paling utama di sini tentu adalah terkait status Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah Qadian menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, yang nabi gairu tasri, dianggap sebagai nabi yang membawa wahyu dan tunduk pada syariat nabi. Sementara Ahmadiyah Lahore menganggap Mirza Ghulam Ahmad hanya sebagai pembaharu atau masih ma'ud, tetapi bukan sebagai nabi dalam arti harfiah. Mereka berpegangan pada khatamun nabi secara literal. Kemudian dalam Ahmadiyah Qadian kepemimpinan berdasarkan sistem khalifah atau suksesi spiritual, di mana dipimpin oleh Khalifatul Masih kelima saat ini. Sementara dalam Ahmadiyah Lahore, kepemimpinan itu dipimpin oleh majelis atau dewan kepemimpinan. Kemudian apa dampak teologis yang menjadi perbedaan keduanya? Pada Ahmadiyah Qadian posisinya paling jauh dari Islam. Posisinya paling jauh dari Islam mayoritas karena mengklaim kenabian setelah Nabi Muhammad SAW. Sementara Ahmadiyah Lahore posisinya lebih dekat dengan Islam mayoritas. Meskipun tetap kontroversial karena klaim Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Masih Ma'ud. Jadi yang menjadi inti penyebab perpecahan sebetulnya adalah perbedaan pendapat mengenai apakah Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang nabi atau qadian, ataukah sebagai seorang pembaharu yang agung menurut Ahmadiyah Lahore. Terus bagaimana penerimaan Ahmadiyah Lahore oleh umat Islam sedunia, yang tadi ini dipertanyakan apakah masih bisa diterima karena hanya menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujaddid. Sampai saat ini masih lebih banyak kelompok atau komunitas atau mayoritas umat lebih banyak yang belum menerima. Jadi meskipun tidak mengklaim Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, hanya sebagai mujaddid, tapi di kalangan umat Islam yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah masih lebih banyak yang belum menerima. Tentu dengan alasan meskipun Ahmadiyah Lahore menolak status Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, tetapi dia masih mengklaim sebagai Al-Masih Al-Ma'ud atau sebagai Al-Mahdi. Keyakinan ini masih dianggap menyimpang oleh banyak ulama yang meyakini bahwa Mesias dan Imam Mahdi yang sesungguhnya belum muncul atau akan muncul secara fisik dan independen. Kemudian kenapa belum diterima adanya mayoritas fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi Islam internasional dan nasional, termasuk oleh Majelis Ulama Indonesia di Indonesia, cenderung mengeneralisasi kedua kelompok Ahmadiyah ini sebagai penyimpang, karena keduanya mengakui Mirza Ghulam Ahmad memiliki status spiritual yang sangat tinggi. Jadi saya ingin menegaskan di sini teman-teman bahwa dalam pandangan MUI di Indonesia sudah pernah mengeluarkan fatwa yang inti fatwanya itu sebetulnya menolak Ahmadiyah, menyatakan Ahmadiyah sesat dan menyesatkan baik Ahmadiyah Qadian maupun Ahmadiyah Lahore. Jadi saya kira ini sudah jelas posisi Majelis Ulama di Indonesia. Terakhir mungkin pertanyaan spesifik dari Saudara Arjun, apakah Ahmadiyah masih ada di kekinian dan apakah ajaran Ahmadiyah
itu pendirinya langsung yang memberikan doktrin, ataukah doktrin Ahmadiyah itu hanya merupakan doktrin pengikut Mirza Ghulam Ahmad yang mengklaim sembarangan? Ya, Ahmadiyah masih ada dan aktif di kekinian, bahkan di Indonesia, tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Mengenai asal-usul doktrin, ajaran Ahmadiyah merupakan kombinasi dari ajaran langsung pendirinya dan kemudian ada ditafsirkan sedikit, dikembangkan oleh para penerusnya atau oleh pengikutnya. Di Indonesia lebih banyak pengikut Ahmadiyah yang Qadian. Mereka menyatakan dirinya JAI, Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Jadi JAI itu sudah lama ada di Indonesia. Ahmadiyah Qadian ini memiliki jutaan pengikut di lebih dari 200 negara dengan kepemimpinan spiritual terpusat di Khalifatul Masih, berpusat di London, Inggris. Jadi saya kira itu Prof dan teman-teman sekalian yang bisa saya jelaskan terkait 5 pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Semoga saya tidak ingin menjadi pemuas dari jawaban untuk semua teman-teman, dan saya harapkan lebih ada diskusi setelah ini. Syukran Prof. Untuk sementara dari saya mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Prof. Ke Bu Prof. Ya, baik. Sudah dijawab dari awal, penanya pertama sampai penanya kelima, dan jawaban yang diberikan cukup deskriptif dan luar biasa. Saya ingin menambahkan sela-sela yang apa yang menjadi problem dari Ahmadiyah ini, dan juga saya ingin menambahkan tentang perjalanannya. Kalau kita lihat sejarah kemunculannya di India, di Qadian, tepatnya di daerah Punjab, ya, dekat Amritsar. Jadi di India itu bukan di New Delhi. Kalau sekarang ada juga markasnya di New Delhi, tapi kemunculannya ini adalah di India. Sebenarnya Mirza Ghulam Ahmad ini resah melihat kondisi masyarakat pada saat itu, di mana terjadi ya, kerajaan Mughal ini sudah diambang kehancuran, dan masyarakat resah karena adanya kondisi pemerintahan yang tidak lagi bisa dijadikan panutan karena terjadi korupsi, terjadi dekadensi moral di mana-mana, kemewahan-kemewahan, ditambah lagi kolonialisasi Inggris. Jadi sangat tertekan umat saat itu. Inggris juga mau mengkristenkan India. Muncul juga Neo-Hindu. Neo-Hindu ini adalah ingin mengembalikan marwah daripada Hindu, nasionalisme Hindu yang dia banggakan, dia akan kembalikan. Kan selama ini kan luar biasa kekuasaannya Islam, kerajaan Mughal itu di India. Tetapi itulah di abad-abad ini kehancuran itu mulai menimpa disebabkan latar belakang yang terjadi. Dengan keresahan yang dialami oleh masyarakat pada saat itu, sebenarnya Mirza Ghulam Ahmad ini juga pernah sebagai pegawai negeri di kalau kita di Pemda, di kabupatennya, di pemerintahan Inggris. 4 tahun dia di situ bekerja, dipanggil oleh ayahnya kembali ke Qadian. Nah, kemudian dia kembali ke Qadian, disuruh bertani. Dia tidak cocok dengan bertani. Kemudian dia mempelajari banyak tentang Islam, mendalami Islam, bertahanus, ya. Kemudian dia banyak memberikan pencerahan. Ternyata kehadirannya ini memberikan pencerahan kepada masyarakat, membuat masyarakat itu adem. Mungkin kalau Arjun, kalau di bahasa di SPI itu ada namanya tumanurung. Ketika Ratu Adil, ya, ketika masyarakat gundah atau resah, kemudian hadirlah
ratu adil yang bisa menenangkan masyarakat. Kira-kira seperti itu. Lalu dia dianggap sebagai orang yang datang yang memberikan pencerahan, kemudian berdakwah dan menenangkan secara sofistik hati masyarakat. Karena ini juga apa yang tidak serta-merta itu mengklaim dirinya langsung menjadi pemimpin Ahmadiyah. Dia bertapa panjang ini perjalanannya juga dalam menemukan jati dirinya untuk mendakwakan atau menghidupkan kembali ajaran Islam. Nah, terkait kepada tadi pertanyaan kalau Mirza Ghulam Ahmad ini dia ini adalah sosok yang memiliki juga keilmuan, kemudian juga ada sufinya. Dia lahir dari seorang ayah dan ibu yang lumayan, yang keturunannya orang baik-baik, sehingga dalam melihat kondisi ini dia ingin mencerahkan masyarakat dan menghidupkan kembali ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita langsung saja ya bahwa dia menganggap bahwa Al-Quran penutup kenabian Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, ya. Itu Al-Ahzab tadi disebutkan oleh Pak Muhammad Farid Wajidi. Al-Ahzab itu dasar tentang kenabian Nabi Muhammad, ayat 40 Al-Ahzab. Makana Muhammadin aba ahadim mir rijalikum walakinna Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dia sangat meyakini tentang isi Al-Quran ini. Jadi Nabi Muhammad menurutnya adalah nabi yang menutup seluruh ajaran mulai Nabi Adam, pewahyuan, misi dan para misi dan visi misi daripada mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammadlah sebagai penutup para nabi. Dia menstempel ajaran Islam sebagai anak nabi terakhir. Nah, tetapi menurutnya bahwa pintu nubuah masih terbuka. Jadi Nabi Muhammad adalah yang membawa syariat, nabi yang membawa syariat atau hukum. Tetapi pintu nubuah yang dimaksud di sini gairu tasyri, tidak nabi yang tidak membawa syariat, tetapi memungkinkan, misalnya menurutnya ya, di dalam pertapaannya, di dalam dia mendapatkan bisikan atau ilham dari Allah. Nah, itu dia yakini bahwa itu adalah ilham itu berasal dari Allah. Kemudian kasyaf itu yang ya kalau orang sufi itu ya apa yang dirasakan di dalam hatinya, dan dia menjadikan bahwa ini adalah petunjuk dari Allah yang dia jalankan. Bahkan dia mengatakan bahwa dia mendapatkan petunjuk dari Allah untuk membuat satu organisasi Islam. Inilah yang kemudian dia sebut karena dia pendirinya Ahmad, jadi Ahmadiyah. Jadi pintu nubuah ini tadi ada saya dengar tazkirah ya, kitab suci. Jadi kitab tazkirah ini bukan wahyu yang menandingi Al-Quran atau setelah Al-Quran, bukan. Al-Quran itu adalah penutup, sudah distempel Nabi Muhammad ya, yang menutup ini semua secara syar'i, secara syariat. Tetapi dia ini nabi bayangan, zilli. Artinya bahwa Allah itu masih bisa Allah itu mutakallimin ya, masih bisa bercakap kepada siapa saja hambanya,
yang dia kehendaki. Percakapannya misalnya begini, ketika terjadi tsunami, itu tsunami siapa yang menggerakkan? Siapa yang membuat tsunami? Itu adalah ayat-ayat Allah. Ketika terjadi angin ribut, itu adalah kemudian ada Gunung Merapi, itu adalah percakapan Allah bahwa kita sebenarnya diperingati suatu peringatan bahwa tsunami itu siapa yang menggerakkan, siapa yang membuat. Itu sebenarnya adalah percakapan. Jadi memberikan kita peringatan ataupun siapa yang berbuat baik akan mendapatkan rahmat dan dia bisa rasakan sendiri. Ternyata Allah itu hadir dalam dirinya. Jadi terkait dengan itu apa ya tadi percakapan itu ada dasarnya dia Ini 11 jam. Surah apa ya? Surah 42 ayat 51. Jadi itu yang menjadi dasarnya dia bahwa meskipun tidak ada secara syar'i, bukan lagi firman yang seperti disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, bukan, tetapi ini adalah ayat-ayat Allah. Apa yang terjadi fenomena alam ini adalah ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah. Itu Allah di situ berbicara. Nah, itulah juga dia ketika dia merasakan, ketika dia bertahanus dan bertapa, dia merasakan ada sesuatu ilham yang atau bisikan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, itu ya terkait dengan khataman nabiyin. Dia sangat yakin ini 100% tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, tetapi dia yakin bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini sebagai penerus menghidupkan kembali ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kembali ke Indonesia, kita menuju Indonesia. Pemerintahan RI sebenarnya, pemerintah Republik Indonesia menyatakan Ahmadiyah adalah organisasi legal sejak zaman kolonial, itu 1928, Lahore masuk. 1929, satu tahun kemudian, Kadian. Dan ini status hukumnya ada, SK Menteri Kehakiman. Itu tertanggal 13 Maret 1953. Tadi juga ada disebutkan. Diakui sebagai organisasi kemasyarakatan melalui surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik 2003. Pengakuan legal ini didasarkan pada pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada lagi tadi disebut Fatwa MUI. Fatwa MUI itu tahun 1980 mengatakan kesesatan Ahmadiyah. Kemudian ada lagi kelompok masyarakat yang mendukung pembekuan Ahmadiyah ini. Dia berdasarkan Fatwa MUI 29 Juni 2005. Nah, ini kenapa terjadi ini kontroversi ini? Karena itu tadi pemahaman tentang kenabian. Kalau Sunni atau kebanyakan itu tidak ada lagi istilah nabi, rohani, pokoknya tidak ada istilah tutup. Nah, tapi bagi penafsiran dari Mirza Ghulam Ahmad ini bahwa masih memungkinkan ada masih terbuka tentang nabi yang gairu tasyri. Dia berpedoman pada Al-Quran juga dan hadis sebagaimana, tetapi dia menganggap bahwa ada Nabi Muhammad itu adalah nabi yang membawa syariat. Tetapi kalau nabi yang dipahami oleh Ahmadiyah itu adalah atau Kadian itu adalah nabi gairu tasyri namanya. Nabi yang tidak memiliki syariat dan juga tidak ada kitab sucinya. Jadi kalau tadi itu ada namanya tazkirah, itu bukan kitab suci ya Pak ya. Saya punya di rumah. Itu adalah tazkirah, itu adalah catatan-catatan harian yang ditulis Mirza Ghulam Ahmad dalam
dalam perjalanannya, dia apa yang dia rasakan dalam kasyafnya, dalam apa yang dirasakan, dia merasakan bahwa ini ilham, disuruh memperbaiki umat, itu dia tulis, kemudian dia catatan-catatan hariannya itu semua. 10 tahun setelah meninggal itu baru dibukukan, berserakan di mana-mana catatan harian itu. Nah, setelah terkumpul, barulah menjadi satu kitab. Orang-orang musuh Ahmadiyah mengatakan bahwa itu adalah kitab suci. Memang pemahaman kitab suci di sini adalah sebagaimana kalau Arjun masuk masjid, ada tempat wudhu ya, di tempat wudhu itu kemudian naik di lantai, ada di situ tertulis batas suci, ya. Iya benar. Kemudian ada lagi karate, tapak suci, ya toh. Nah, suci dalam pengertian begini, bukan kitab suci yang sama dengan Al-Quran, bukan. Jadi dia itu sucikan kitab Tazkirah ini karena adalah catatan-catatan harian dari pimpinannya yang dia sangat hormati. Mungkin juga dalam pengertian naba dalam pengertian bahwa yang memberi berita, ya, kemudian memberi jangan, mungkin seperti itu. Nabi yang meneruskan ajaran Nabi Muhammad. Yang kemudian tadi itu ya ada juga pertanyaan tentang tadi sudah dijawab ya, munculnya perpecahan dan kesesatan. Jadi gini, ini ada kelompok Lahore dan Qadian. Setelah wafatnya ini Mirza Ghulam Ahmad, kan harus ada pemimpin yang menggantikan. Sama juga Nabi dulu, waktu wafat Nabi, kan ada Khulafaur Rasyidin untuk melanjutkan perjuangan dakwah. Maka kelompok memang ini Qadian berbeda. Kalau Lahore itu sama dengan Sunni, tidak ada masalah. Kan dia anggap mujaddid. Kalau Qadian itu Nabi yang tidak membawa syariat. Itu yang seperti tadi sudah dibincang. Nah, kelompok Lahore ini dalam hal kepemimpinan tentang siapa pengganti setelahnya, kalau Qadian dan orang-orang yang dekat dengan keluarga atau Mirza Ghulam Ahmad ini menginginkan bahwa yang menggantikan adalah anaknya sendiri sebagai pemimpin Ahmadiyah. Sementara kelompok Lahore itu dia menginginkan tidak mesti putra mahkota, tetapi siapa yang bisa, misalnya di waktu itu ada yang lebih senior. Kelompok ini dia menginginkan ini yang lebih senior ini, tapi dia bukan bukan dari zuriatnya, ya. Nah, sementara kelompok Qadian menginginkan bahwa inilah putra mahkota yang naik. Dia mencontoh dulu istilah khalifah. Jadi kalau Qadian mengistilahkan khalifah, kalau kelompok Lahore itu amir, itu ya, bukan. Jadi hanya mencontoh ketika dulu Nabi wafat, kemudian ada yang menggantikan, maka disebutlah istilah khalifah itu. Nah, itu kalau Qadian. Kalau Lahore dia istilahkan bahwa amir. Kemudian karena ini tadi perdebatan tentang nubuwah dan al-masih al-maut ini, kemudian mendapat kecaman dari berbagai pihak, orang-orang dari Ahmadiyah ini banyak mendapatkan penindasan, penekanan, kekerasan dan sebagainya, sehingga harus hijrah ke Inggris. Nah, Inggris memberikan membuka suaka politik untuk orang-orang ini, Ahmadiyah ini.
dia diterima di sana, dan kemudian dia diberikan kesempatan untuk berdakwah begitu. Kenapa dia disuka ini? Kenapa dia mau diterima ini orang-orang Ahmadiyah ini di Inggris? Karena dulu Mirza Ghulam Ahmad itu dia tidak frontal, atau dia tidak menyerang Inggris atau melawan Inggris secara fisik, tapi dia menyerang dengan tulisan. Dia kalau ada misalnya pemerintahan yang dia kritisi dengan tulisan, majalah kah atau jurnal dan sebagainya. Nah, sehingga ini mendapat simpati dari dulu penjajah Inggris yang ada di India. Maka melihat ini dia tertindas, dia minta suaka di Inggris, dia dikasih, dan sampai hari ini Ahmadiyah berkembang di Inggris, di sanalah pusatnya secara internasional, dan juga ada juga markasnya di Jerman, dan kita tahu banyak yang diislamkan oleh orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa masuk Islam ya, karena kiprahnya orang-orang Ahmadiyah di sana. Ya, dan itu setiap tahun ada pertemuan se-internasional, namanya Jalsa Salana. Nah, biasanya dilaksanakan di Inggris, itu di London. Dan pertemuan itu ya seperti kita lah, biasa ada muktamar, ada penceramah, ada begitu aja tentang apa-apa yang perlu tentang Islam, apa Islam kekiniannya. Jadi muktamar itu banyak, termasuk orang-orang Indonesia pernah juga ke sana. Kalau Prof. Barsianor itu pernah menghadiri di sana, di London, sama dengan almarhum Pak Nasir Abaki. Beberapa orang diundang ke Inggris untuk menghadiri Jalsa Salana atau pertemuan internasional Muslim. Tetapi pelaksananya di situ adalah Ahmadiyah. Apakah kalau kita pergi ke sana menghadiri, diundang lalu menghadiri, apakah kita juga Ahmadiyah? Tidak. Kita sebagai misalnya sebagai pengamat, sebagai ilmuwan atau akademisi. Jadi jangan kira kalau ada misalnya orang kita atau siapa di sini mendapat kesempatan ke Inggris, silakan aja ke sana. Bukan kita pergi ke sana karena kita juga ini Ahmadiyah. Tidak. Kita ini akademisi, kita ini pengamat, kita ini peneliti. Untuk bisa mengklirkan atau bisa juga kita istilahnya tabayun ya, meneliti bagaimana sih sebenarnya ajaran-ajaran pokoknya yang diyakini. Nah, supaya kita mendapat informasi dari yang orang anggotanya sendiri, kayak apa sih pandangannya. Itulah kenapa dari beberapa dari Indonesia naik pesawat ke Amritsar, dari Amritsar ke sekitar 2 jam langsung ke Kadian. Nah, di sana kita bermalam dan riset, termasuk menunjungi seluruh tempat-tempat bersejarah dari Ahmadiyah ini, mulai dari di mana tempat lahirnya, di mana dilahirkan, rumah Mirza Ghulam Ahmad dilahirkan. Kemudian di mana tempat bertapa mereka. Jadi waktu bertapa itu Mirza Ghulam Ahmad kan diberikan disuplai makanan. Tapi dia hanya sedikit makan. Lalu apa? Dia kasih orang-orang miskin yang ada, karena dia di lantai 2, dia ulur ke bawah itu sehingga orang-orang miskin itu banyak biasa mendapat makanan dari tempatnya. Jadi perpustakaannya ada juga universitasnya, luar biasa. Jadi kita sebenarnya ke sana riset dan tabayun, mau melihat bagaimana sesungguhnya apa yang dia pahami. Nah, sebagai akademisi. Jadi itu terkait dengan sekelumit tentang Ahmadiyah.
di Inggris. Kalau Jalsa Salanah itu tadi Pak Muhammad Farid Wajri ada 200, dia bilang 200 ya, 200 negara. Iya, memang sekitar itu yang hadir di Inggris kalau Jalsa Salanah yang ditempatkan biasanya di London. Dan penerjemah ya kan berkumpul dari seluruh dunia. Nah, orang-orang bahasa apa yang dipakai sebagai yang tampil sebagai pembicara itu disiarkan oleh MTA. MTA itu adalah Muslim Television Ahmadiyah. Dia non-stop 24 jam mendakwakan Islam, mengagungkan Islam, ajaran Nabi Muhammad ke seluruh dunia. Jadi kalau mau tahu bagaimana kiprahnya sekarang, ya bisa diakses ya Ahmadiyah di seluruh dunia. Dan jadi kalau misalnya ada di Jalsa Salanah, itulah penerjemah itu ada 200 negara itu. Jadi pakai headset itu ya. Jadi kita memilih bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia terjemahannya. Karena semua negara yang dia cover jaringannya memberikan itu pelayanan penerjemahan di saat pertemuan itu, dan luar biasa pelayanannya ya. Itu Islam kita lihat kalau mau salah satu kiprahnya Muhammadiyah di Eropa itu menyebarkan. Jadi dia ini menyebarkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di Indonesia sebaliknya kan tidak bisa dia berkembang. Tadi yang bertanya bagaimana sekarang, tidak bisa berkembang. Memang sih tidak dibubarkan organisasinya, tapi sudah dijawab tadi Pak Muhammad Farid bahwa tidak bisa dia mengembangkan ajarannya karena itu tadi ada pelarangan. Tapi kalau Anda mau telusuri bagaimana perjalanannya kiprahnya, bisa jadi searching di mana-mana. Oke. Saya kira itu tambahan dari saya. Apalagi? Mana Pak Muhammad Farid? Ya, Bu Prof. Ya, mungkin ya saya minta maaf karena saya sekarang ini tidak di Makassar, lagi di Palangkaraya. Ya Indah ya. Kemarin saya di Mandara baru dari Makassar ke Palangkaraya, ketemu Indah di Mandara. Ya, Prof. Mungkin kita cukup saja sampai di sini karena setelah ini ada acara lagi, dan bisa di closing statement Pak Muhammad Farid. Ya, syukran Prof. Terima kasih juga kepada semua teman-teman atas pertanyaan, tanggapan, dan konfirmasinya terhadap makalah yang saya sajikan terkait Ahmadiyah, sejarah dan pokok-pokok ajarannya. Syukran wa jazakumullah khair. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Syukran Bapak Prof. Muhammad Farid Wajri dan teman-teman yang luar biasa pertanyaannya ya, partisipasinya dalam kelas ini. Mari kita mengakhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, insya Allah nanti minggu depan lagi ya. Iya Bunda. Ya. Saya keluar duluan. Iya.